Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gita Maulida dari Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi yang telah saya buat mengenai resonansi elastis gas. Hal yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, serta tujuan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan serta saran. Latar belakang dari percobaan resonansi elastis gas. Suatu gas akan ikut bergetar dikarenakan benda lain yang bergetar. Hal itu disebut dengan resonansi. Salah satunya adalah pada suatu gas yang memenuhi sifat gas umum yang disebut dengan gas ideal, di mana gas ideal sendiri merupakan gas dengan tumbukan antar atom-atomnya elastis sempurna, dan partikel gasnya tersebar merata. Gas ideal adalah gas yang dijadikan objek percobaan kali ini, di mana sifat elastis gas tersebut yang kita lihat. Suatu gas tentunya pasti mempunyai sifat termal, salah satunya yaitu kapasitas kalor jenis atau C, yang bisa kita definisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu kilogram massa gas dengan kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Terdapat dua jenis kapasitas kalor jenis, yaitu CV, yaitu kapasitas kalor jenis pada saat volume tetap, dan CP, kapasitas kalor jenis pada saat tekanan tetap. Pada percobaan resonansi elastis gas ini, kita menggunakan sebuah metode, yaitu metode Ruchard, di mana metode Ruchard ini menggunakan analogi getaran benda di antara dua pegas pada tabung buka tutup dan tabung tutup tutup. Dengan melihat sebuah piston yang dapat beresonansi akibat adanya tekanan yang diberikan oleh gas ideal dengan pengaruh medan magnet yang dimunculkan oleh kumparan berarus. Dengan mengetahui resonansi piston pada frekuensi dari isolator yang diberikan, kita dapat frekuensi resonansi dari setiap volume gas ideal tersebut. Frekuensi ini digunakan untuk mencari besarnya konstanta yang digunakan. Berdasarkan latar belakang di atas, kita dapat identifikasikan berbagai permasalahan. Yang pertama, bagaimana peristiwa resonansi itu bisa terjadi? Yang kedua, mengapa gas ideal bisa mempengaruhi peristiwa resonansi? Dan yang ketiga, mengapa medan magnet bisa mempengaruhi peristiwa resonansi? Peristiwa resonansi elastis gas ini memiliki tujuan, yaitu menentukan konstanta perbandingan panas jenis. Terdapat beberapa pustaka yang mempengaruhi percobaan kali ini. Yang pertama, gas ideal. Gas ideal merupakan suatu gas yang memiliki molekul yang dipantulkan satu sama lain, yaitu di dalam batas-batas wadahnya mereka. Dengan gas ideal adalah gas yang elastisitasnya sempurna, serta memiliki ukuran yang diabaikan dan gaya antar molekul yang bekerja tidak bersentuhan satu sama lain atau diabaikan. Gas tersebut akan memenuhi hukum gas tepat pada semua suhu dan tekanan. Gas ideal merupakan gas yang paling aktual, kecuali pada suhu yang sangat rendah dan di bawah tekanan yang sangat tinggi. Gas ideal bisa juga didefinisikan sebagai salah satu di mana semua tumbukan antar atom atau molekul bersifat elastis sempurna, di mana tidak ada kekuatan menarik antar molekul. Dalam gas ideal ini, semua energi internal dalam bentuk energi kinetik dan perubahan energi internal disertai dengan perubahan suhunya. Gas ideal dapat dicirikan oleh 3 variabel keadaan, yaitu pada saat tekanan tetap, pada saat volume tetap, dan juga pada saat suhu tetap. Hubungan antar ketiganya disimpulkan dari teori kinetik, yaitu dengan rumus PV sama dengan nRT sama dengan nKT. Ada beberapa sifat dari gas ideal, di antaranya gas ideal terdiri atas partikel, yaitu atom atau molekul, dalam jumlah yang banyak dan umumnya setiap molekul atau atom itu identik. Molekul-molekul gas ideal bergerak secara acak ke segala arah. Molekul gas ideal tersebut tersebar secara merata di seluruh bagian.
Semua tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kedua adalah hukum-hukum yang berlaku pada percobaan ini. Ada 4 hukum yang berlaku, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle dikemukakan oleh Robert Boyle. Hasil dari percobaan Boyle ini menyatakan bahwa apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan secara konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Untuk gas yang berada dalam dua keadaan kesetimbangan yang berada pada suhu konstan diperoleh persamaan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Yang kedua adalah hukum Charles. Hukum Charles dikemukakan oleh Jacques Charles. Charles ini menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Untuk gas yang berada dalam dua keadaan setimbang yang berbeda pada tekanan konstan, diperoleh persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac dikemukakan oleh Joseph Gay-Lussac. Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Untuk gas yang berada dalam dua keadaan seimbang yang berbeda pada volume konstan, diperoleh persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang keempat adalah hukum Boyle-Gay-Lussac dengan persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Persamaan tersebut merupakan hukum Boyle-Gay-Lussac yang merupakan gabungan setiap kondisi yang berlaku pada hukum-hukum gas ideal. Hukum ini menyatakan bahwa apabila volume gas dijaga agar selalu konstan, maka ketika tekanan gas bertambah, suhu mutlak gas pun ikut bertambah. Sebaliknya, ketika tekanan gas berkurang, suhu mutlak juga berkurang. Yang intinya, pada volume konstan, tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Yang ketiga adalah resonansi elastis gas. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergerak. Syarat terjadinya resonansi adalah frekuensi alami kedua sumber harus sama atau kelipatannya. Resonansi pada percobaan kali ini dipicu oleh piston magnetik yang digerakkan secara periodik oleh medan magnet sehingga gas dapat ditekan secara adiabatik oleh piston, di mana proses ini dapat diartikan tidak ada kalor yang masuk atau tidak ada kalor yang keluar dari sistem. Yang keempat adalah metode Ruchard. Untuk melihat peristiwa resonansi elastis gas, kita bisa menggunakan sebuah metode, yaitu metode Ruchard. Metode Ruchard ini, gas ditempatkan dalam bejana besar dengan volume sebesar V. Pada bejana itu dipasang tabung gelas dengan lubang berpenampang sama berluas. Ke dalam lubang itu dimasukkan bola logam bermassa M yang tepat menutup lubang, tetapi masih dapat bergerak bebas, sehingga berlaku sebagai piston. Karena gas sedikit tertekan oleh bejana yang ada dalam kedudukan setimbang, tekanan gas sedikit lebih besar daripada tekanan atmosfer. Yang ketiga adalah metode penelitian. Pada penelitian kali ini digunakan beberapa alat percobaan, yaitu tabung gelas berskala, piston magnetik, kumparan, osiloskop RC, serta amperemeter. Percobaan dilakukan sebagai berikut. Dari percobaan tersebut didapatkan hasil data yang terlihat pada tabel, di mana ada 4 tabel percobaan menggunakan piston 1 dan piston 2 dengan 2 metode, yaitu metode buka tutup serta metode tutup-tutup. Dari percobaan kali ini didapatkan data-data sebagai berikut. Dari data yang didapat bisa kita analisa hasil percobaan ini. Pada percobaan kali ini kita melakukan percobaan resonansi elastis gas yang bertujuan untuk menentukan konstanta perbandingan panas jenis Cp dan Cv gas atau konstanta gamma. Untuk menentukan konstanta gamma ini dilakukan pada piston dan gas dengan menggunakan metode Ruchard. Dari percobaan ini dilakukan 2 metode, yaitu metode buka tutup dan metode tutup-tutup dengan menggunakan 2 piston dengan massa yang berbeda, yaitu piston 1 bermassa 0,008852 kg dan piston 2 bermassa 0,008871 kg. Percobaan ini dilakukan dengan mengukur frekuensi piston pada tabung ketika piston berosilasi
dengan skala kumparan dilakukan untuk 6 variasi, yaitu 70 mili, 60 mili, 50 mili, 40 mili, 30 mili, dan 20 mili. Percobaan pertama dilakukan dengan metode tutup-tutup dengan piston 1. Didapatkan hasil frekuensi semakin menurun ketika skala semakin kecil. Percobaan tersebut tidak sesuai dengan teori. Seharusnya, frekuensi semakin besar ketika skalanya mengecil. Hal tersebut terjadi karena kesalahan pada saat percobaan, di mana sistem tidak tertutup secara sempurna sehingga adanya gas yang masuk dan keluar dari sistem. Seharusnya nilai V dan nilai T berbanding lurus, karena ketika semakin kecil waktu yang diperlukan piston untuk berosilasi, maka nilai periodenya pun semakin kecil. Pada percobaan pertama ini, didapatkan nilai kesalahan relatif sebesar 35%. Percobaan kedua dilakukan dengan metode buka tutup pada piston kedua, didapatkan hasil frekuensi yang semakin tinggi ketika skalanya semakin kecil. Percobaan ini sesuai dengan teori, sehingga didapatkan kesalahan relatif sebesar 3%. Yang ketiga adalah percobaan dilakukan dengan metode tutup-tutup, di mana kesalahannya sama dengan percobaan pertama, sehingga didapatkan kesalahan relatif sebesar 51%. Dan untuk percobaan keempat, dilakukan dengan metode buka tutup, di mana KSR yang didapatkan adalah 3%. Dari semua percobaan yang dilakukan, didapatkan nilai konstanta gamma terbaik, yaitu 2,704 pada percobaan kedua. Untuk grafik yang dihasilkan terlihat grafik terbaik pada percobaan kedua, karena galat yang dihasilkan pun sangat kecil, yaitu sebesar 3%. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat kita simpulkan, konstanta perbandingan panas jenis Cp dan Cv gas atau konstanta gamma dapat dicari dengan menggunakan metode Ruchard, yaitu dengan menggunakan metode buka tutup dan metode tutup-tutup. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.